podcast kesayangan kalian di DPLK Syariah Muamalat. Bersama dengan saya kembali yaitu Lala. Sobat DPLK, yang kita ketahui bahwa di DPLK Syariah Muamalat memiliki program yang bisa diperuntukkan untuk individu atau perorangan ataupun perusahaan maupun kolektif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai skema yang tepat untuk sebuah perusahaan dalam memilih DPLK. Pada hari ini sudah ada kedatangan Bapak Laude Rizal Adi Krisna selaku Business Manager DPLK Syariah Muamalat saat ini. Dengan kita panggil saat ini Pak Rizal saja. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Sobat DPLK, Mbak Lala. Langsung aja di pertanyaan pertama ya Pak Rizal. Bagaimana atau kenapa sih perusahaan harus mengikutsertakan atau perlu dalam mengikuti DPLK? Pertanyaan menarik Sobat DPLK ya. Jadi kenapa perusahaan perlu mengikutsertakan karyawannya atau perusahaan sendiri ke dalam program DPLK? Yang pertama, perusahaan tentunya memiliki kewajiban dalam mengikutkan karyawannya ke dalam program wajib dari pemerintah. Contohnya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang kedua, perusahaan juga punya kewajiban untuk melakukan pencadangan imbalan pasca kerja karyawannya. Dan ketika perusahaan melakukan pencadangan imbalan pasca kerja ini, perusahaan perlu melakukan pemilihan lembaga dan skema yang tepat untuk digunakan. Sehingga nanti ada dua kata kunci Sobat DPLK. Keamanan pencadangan dananya, yang kedua adalah berapa banyak benefit yang diperoleh perusahaan dan karyawan ketika dananya dicadangkan di sebuah lembaga. Kemudian yang kedua, perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki kesempatan ya untuk bisa menambah dana pensiunnya ketika sudah masuk usia pensiun. Baik Pak Rizal, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika perusahaan hanya mencadangkan imbalan pasca kerjanya di internal perusahaan itu sendiri? Baik Sobat DPLK, jadi ketika perusahaan mencadangkan imbalan pasca kerjanya di internal perusahaan, sebetulnya kewajiban pencadangan imbalan pasca kerja ini sudah selesai ya. Tapi perusahaan tentunya perlu melihat aspek keamanan dari pencadangan dana DPLK. Ketika dicadangkan di internal perusahaan, perusahaan berhadapan dengan resiko. Resiko yang paling terpapar adalah resiko likuiditas dana imbalan pasca kerja. Tidak jarang Sobat DPLK kita melihat fenomena perusahaan dalam kondisi tidak mampu atau bahkan terlambat atau tidak sesuai dalam melakukan pembayaran imbalan pasca kerja atau pesangon kepada karyawan. Nah, untuk mencegah resiko ini terjadi, Sobat DPLK, maka perusahaan perlu memastikan bahwa pencadangan imbalan pasca kerja itu dilakukan di lembaga terpisah. Salah satunya melalui DPLK. Kenapa melalui DPLK? Karena perusahaan juga perlu melihat satu sisi lagi, yaitu berapa banyak benefit yang diberikan ketika perusahaan mencadangkan imbalan pasca kerja tersebut di lembaga DPLK. Nah, salah satu benefitnya Sobat DPLK ketika perusahaan mencadangkan imbalan pasca kerjanya di DPLK adalah iuran yang dibayarkan oleh perusahaan ini bisa diakui sebagai deductible expenses, atau dalam kata lain dapat diakui atau dicatat sebagai biaya. Hal ini tentunya akan menjadi pengurang PPh 25 atau pajak badan dari perusahaan. Itu dari sisi iuran. Kemudian yang kedua, dari sisi investasi, dana yang dicadangkan oleh perusahaan akan dikelola DPLK dengan hasil investasi yang sangat kompetitif. Dan yang paling penting, hasil investasi tersebut tidak dikenakan pajak. Nah, ini menarik ya. Kemudian yang ketiga yang paling menarik benefitnya adalah ketika nanti Sobat DPLK perusahaan akan membayarkan imbalan pasca kerja kepada karyawannya, pajak yang dikenakan ketika dikelola DPLK tidak bersifat progresif, melainkan bersifat final. Bersifat final dengan tarif 0 sampai 50 juta tidak dikenakan pajak, selebihnya hanya dikenakan pajak 5%. Nah,
Hal ini tentunya sangat menguntungkan ya bagi perusahaan ataupun karyawan yang nantinya akan menanggung pajak dari pembayaran manfaat imbalan pasca kerja tersebut. Oh, seperti itu ya Pak Rizal. Jadi untuk internal perusahaan ada benefitnya ya jika tidak disimpan di internal perusahaan. Nah, bagaimana jika perusahaan tersebut imbalan pasca kerjanya disimpan atau memilih di lembaga keuangan lain selain DPLK? Nah, pertanyaannya menarik Sobat DPLK. Kalau tadi di internal perusahaan kurang direkomendasikan gitu ya, bagaimana halnya kalau dicadangkan di lembaga terpisah? Sudah nih, tapi selain DPLK. Kita harus melihat Sobat DPLK, perusahaan ini akan mendapatkan benefit apa ketika dikelola di lembaga selain DPLK. Ya, tentunya benefit yang diperoleh tidak akan semaksimal atau sebanyak ketika perusahaan melakukan pencadangannya di DPLK. Ya, satu dari sisi tadi kita sebutkan perpajakan. Aspek benefit perpajakan yang tadi dijelaskan itu hanya berlaku di lembaga DPLK. Artinya apa? Di lembaga lain gitu ya, tidak memperoleh benefit yang sama ketika dilakukan pencadangan imbalan pasca kerja. Kemudian yang kedua, dari sisi keamanan dana, mencadangkan imbalan pasca kerja di DPLK ini akan jauh lebih aman karena DPLK dilindungi oleh 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip atau asas keterpisahan, ya, di mana dana yang dikelola di DPLK itu wajib dipisahkan dari kekayaan pendiri DPLK-nya itu sendiri. Jadi kalau DPLK Syariah Muamalat itu kami wajib memisahkan dana yang kami kelola dari kekayaan pendiri kami, Bank Muamalat. Kemudian yang kedua, untuk prinsip yang kedua adalah prinsip portabilitas, dari asal kata portable, di mana dana DPLK itu dapat dipindahkan ya sesuai dengan keinginan peserta ketika sewaktu-waktu terjadi sesuatu dengan DPLK. Jadi hanya berpindah pengelola yang ditunjuk oleh peserta. Yang ketiga adalah terdapatnya asas pengawasan dan pembinaan yang melekat. Sebagaimana kita ketahui bahwa DPLK ini adalah lembaga yang sangat highly regulated, sangat banyak diatur dan sangat ketat pengawasannya. Nah, ketiga asas tersebut yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun yang sekarang dijelaskan juga dalam Undang-Undang P2SK, ini tentunya akan memberikan manfaat dan jaminan keamanan yang maksimal bagi perusahaan. Baik Pak Rizal, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana memilih skema DPLK yang tepat bagi perusahaan atau pemberi kerja? Baik, nah ini pertanyaan yang paling menarik ya Sobat DPLK. Jadi kalau tadi di mana mencadangkannya, kalau sekarang bagaimana memilih skema yang tepat gitu ya. Jadi kalau kita melihat fenomenanya Sobat DPLK, banyak DPLK yang membantu menawarkan kepada perusahaan memiliki konsep. Tapi biasanya konsep atau skema yang digunakan adalah satu rekening DPLK diiurkan dari 2 sumber, iuran pemberi kerja atau perusahaan dan iuran dari pesertanya dalam satu rekening DPLK. Hal ini mirip seperti konsep di BPJS, gitu ya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, apakah hal ini sudah sesuai sebetulnya dengan kebutuhan perusahaan? Katakan begini, perusahaan kita sebetulnya ingin punya tujuan, punya kebutuhan untuk mencadangkan imbalan pasca kerja juga di rekening tersebut. Dan kita juga ketahui bahwa yang namanya iuran DPLK sudah dicatat di rekening atas nama peserta, maka itu secara regulasi adalah sepenuhnya menjadi hak peserta. Nah, sehingga apa? Sehingga kemungkinan terjadinya pendanaan berlebih atau overfunded itu bisa terjadi. Nah, idealnya skema DPLK yang sesuai atau yang tepat adalah mengikuti kebutuhan dari perusahaan ataupun karyawan dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh, ketika perusahaan ingin menggunakan DPLK sebagai alat pencadangan imbalan pasca kerja, skema yang paling pas menurut kami adalah program yang disebut DKPK, Dana Kompensasi Pasca Kerja, atau yang dulu mungkin kita kenal dengan nama PPUKP, di mana satu rekening DPLK itu atas nama perusahaan pemberi kerja. Nah, jadi dalam hal ini
perusahaan memiliki kendali penuh Sobat DPLK dalam hal bagaimana nanti dana ini akan dibayarkan, ya, kapan, berapa, dan kepada siapa. Itu perusahaan punya fleksibilitas tinggi karena perusahaan bahkan tidak perlu melibatkan karyawannya dalam proses pendaftaran di program BKPK. Jadi ini betul-betul sepenuhnya kewenangan dari perusahaan yang diinstruksikan kepada DPLK. Nah, tapi satu sisi juga Sobat DPLK, jikalau kebutuhan perusahaan adalah ingin memberikan motivasi kepada karyawannya, ingin memberikan sebuah kesempatan yang baik bagi karyawannya untuk bisa menabung juga di sebuah program DPLK, maka skema yang paling tepat digunakan adalah skema atau program yang dikenal dengan istilah program pensiun untuk iuran pasti atau PPIP, di mana ini nanti akan memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk bisa melakukan pembayaran iuran juga di DPLK. Nah, jadi kalau kita ditanya skema atau program mana yang tepat, kita akan kembali lagi kebutuhan mana yang akan dipenuhi oleh DPLK sesuai dengan kebutuhan perusahaan, atau mungkin bahkan keduanya perlu diikuti oleh perusahaan yang di KPK ataupun yang PPIP. Baik, Pak Rizal. Jadi dari beberapa pertanyaan lebih menguntungkan jika cadangan imbalan pasca kerjanya di DPLK ya, Pak Rizal, insya Allah ya. Nah, mungkin ada tambahan nih untuk sebelum kita tutup konten podcast kali ini, mungkin Pak Rizal. Baik Sobat DPLK, jadi ya, izinkan saya menambahkan satu hal lagi mungkin ya, bahwa selain tadi skemanya sudah pas, lembaganya sudah pas gitu ya, jadi benar-benar sekarang perusahaan kita memiliki jaminan keamanan, benefit maksimal, dan kemudian juga terhindar dari adanya potensi benturan kepentingan, ya terutama yang sering terjadi itu antara perusahaan dengan karyawan. Nah, satu hal lagi Sobat DPLK, bahwa dalam sebuah perusahaan kita sama-sama tahu, mungkin sebagian atau bahkan sebagian besar karyawan menginginkan agar dana pensiunnya, dana imbalan pasca kerjanya juga dikelola menggunakan prinsip syariah. Nah, ketika Sobat DPLK memilih DPLK Syariah Muamalat, insya Allah kami akan jadi jawaban dari kebutuhan tersebut, karena sepenuhnya dana yang dikelola oleh kami itu adalah berdasarkan prinsip syariah. Satu hal lagi Sobat DPLK, bahwa DPLK Syariah Muamalat juga nanti insya Allah siap ya membantu perusahaan di awal kepesertaan dalam menentukan skema yang mana yang paling pas dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini penting karena yang namanya DPLK ini diikuti oleh perusahaan maupun karyawan, bukan sifatnya jangka pendek ya. Jadi penentuan skema yang pas secara jangka panjang itu merupakan kebutuhan begitu. Sobat DPLK, izinkan kami menutup podcast kali ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Semarang. Cakep. Perginya naik kereta dari stasiun. Cakep. Yuk perusahaan kita ikut DPLK dari sekarang. Cakep. Agar karyawan lebih sejahtera di usia pensiun. Cakep. Yuk siapkan pensiun di DPLK Syariah Muamalat. Baik, Pak Rizal, terima kasih sudah datang Sama-sama ya, pada hari ini di konten podcast kita di DPLK Syariah Muamalat. Kita akan bertemu lagi di konten podcast berikutnya. Untuk Sobat DPLK, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.